Astagfirullahaladzim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الفاتح الذي تلاقى الحمد لله المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله خير البريه صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته واهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين ثم الى وجهكم لما الى من وولي وحبيب وصحب وشهداء وصالحين والصالحين القلوب المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح الباقين المجتهدين ورسول وصرهم ومقلد الجد وإلى الكتب الشمس وقتل عباد الرحمن عبد الله بن أبي محمد الهداد وإلى الحسين العربي وثم إلى الحسين سمي هذا الكتب خصوصا جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mana candi logat deh? Wah, bisa. Pal. Mana pal? Bal insanu rutbatuhu fawqa rutbatil bahari. Bal insanu maka utawi insan iku rutbatuhu pangkate insan fawqa rutbatil bahari lewi dukure pangkate piro-piro satu. Sebab bahari masuk bagian dari badan. Insan masuk bagian dari hayawan. Bahari masuk bagian hayawan. Maka sepangkat ngan angkat manusia lebih. Li kudratihi krono kudrohe insan atau kekuatan insan binuril akli kalawan cahaya akal natif ya natif bahaiman telah natif itu ala kasri syahwatihi ing atase nyecahatene syahwat te insan waduna rutatil malaikati lan saesore pangkate malaikat lan sore pangkate malaikat listila isyahawati krono nguasani oleh nguasai syahwat listila isyahawati krono oleh nguasai syahwat
alaihi ingatase insan wa qaumulan wa qaum bal insanu yaqtu kamera di dia wa qaumilan kayan insan iku mubtali dan coba bimujahadatiha kalawan orang ini syahwat fakullama inhamaka mangkasa mangsa kemarin itu enggak bergejolak. Hah? Bergejolak. Fakullama inhamaka maka samangsa bergejolak yusrohim di syahwat di dalam syahwat inhaqqa maka kemelorot turun yusrohim maka turun yusrohim ila asfali safilin maring lewi esore panggonan kang esor dibayar Maring kang lewi esore sampai pira-pira kang esor. sami wae wal tahaqqa lan nusul bi gomaril bahaim kalawan biromaril bahaim kalawan kelompok golongan kelompok biro-biro satu wakulama koma alan sama kata wakulama koma alan tatkalane naon naga nekan wakulama koma alan tatkalane nekan dia sohim syahwat di kira-kira syahwat irtafa amang kamunggah ilal a'la maring leuwih ilal a'la maring leuwih dukur-dukure atau ilal a'la iliyin maring leuwih luhure surga iliyin maring leuwih luhure surga iliyin wal tahaqolan yusuf bi ufukil malaikati lingkungane malaikat wal malaikatu lan utawi malaikat iku al muqarrabuna kang para kabeh minallah saking Allah azza kang maha agung azza kang maha tinggi ya Allah jalla kang maha agung ya Allah tinggi mulia waladilan utawi wong yang tadi kang anut ayat sehat wal ima waladi yang kadibihim wa yatasabahu ya hakim coba dengar
Kakurbihim kaya sokoy, kakurbihim kaya para ke malaikat, kaya para ke malaikat. Fa in tasyabah, fa inna tasyabah. Sampai di sini. Fa inna tasabuha maka satu nyerupan minal qoribi saking kampar iku qoribun kampar no waladi yang tadi bihim ayat sudah karya tomangan sejajar itu diucapkan waladi yang tadi bihim wa yatasamahu bi akhlaqihim yuqarribu minallah yaqrubu minallah azza wa jalla kaqaulihim kaqurbihim. Jadi sebelum tadi aja waladi lan utawi wong yang tadi kang anut bihim kalawan malaikat wa yatasamahu lan rupani lagi bi akhlaqihim kalawan akhlaq malaikat iku yaqrubu parang biladi minallahi saking Allah azza kama agung kama mulia ya Allah wa jalala kama abdi Allah kaqurbihim kaya parke malaikat. Fa inna tashabbuha maka satune nyerupani minal qoribi saking atau saking wong kampar iku qoribul kampar wa sallallahu moga-moga rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atas Gusti sallallahu Muhammadin dan kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atas keluarga kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan ing atas sahabat kanjeng Nabi Muhammad ajmaina tegese sekabe bisa alhamdulillah tamat ngalogat kita alhamdulillah. Buina tilu hari ini pada kelebaran. Tulis hatam tanggal sabaraha di Payun bulan Ramadan di Payun hatam tanggal 20 Ramadan 1440. Sekarang kalau 21 sekarang malam 21 ya malam 21 ini tanggalnya sama 20 sore ini tuh jam 3 sore udah bisa. Alhamdulillah suatu kebenaran yang sangat luar biasa kan dulu mas sore asal ini tambah aja tanggal perlu tanggal terus nanti hari malam jam itu nanti buat anak-anak kita nanti tinggali bapak mama kalau nggak dari muda sore seumpama paman Nurba ulang tahun Nurbanya mabrur alfa mabrur alaika mabrur alfa mabrur yaumiladi mabrur Marisa Sami yang Marisa mabrur alfa mabrur alaika mabrur alfa mabrur yaumiladi mabrur. Mudah-mudahan solehah sehat lahir batinah semangat ngajina hasil ilmu manfaat kanggo diri lingkungan ya Rabbal bagaimana bukan surah balik di titian pa'an al maksudah di dia malam bismillah atau baca coba baca logat nundek
Raden Bapak, Raden Bapak di kantor Bapak. Terus saat itu Dede bagus. Hari Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya mengatakan di rumah kengkeng. Pada subuh itu sepi. Malam bisa mah keluarga yang jangan ngupingkeun. Nu inti-intina we dimulai bahasan puasa, udur puasa. Baca di rumah.
di logat tempongkeun itu hasilna gitu. Nu Sunda-sundakeun terus di bae teh Jawa oge langsung di Indonesia keun naon. Ada disundakeun langsung termasuk menjaga kesempurnaan pangkat, kesempurnaan martabat, kesempurnaan rutbah dina ngalaksanakeun puasa sangkan menggapai tujuan-tujuan puasa. Ameh teu noning hadisna ruba shaim, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya merasakan haus dan lapar saja. Illal ju' wal absid. Jangan sampai kita seperti itu, santri mengewak gitu. Hari nu teu santri, nu teu mondok mungkin wajar karena kesibukan orang tua atau gimana. Santri nanti ragu. Kudu bisa mencapai martabat kesempurnaan dina puasa. Kan urang teh datang ke pondok teh yang belajar ilmu, sentos belajar ilmu, amalkeun. Jadi pokoknya orang kudu beda jeung lain santri. Kudu beda mana mondok mana henteu mondok, sing karunya karena perjuangan orang tua. Dilaku tiap jam, tiap hari dinasehatan masih kene teu ieu we. Sok robah urang sorangan sangkan urang meraih anugerah ti Allah nikmat. Lamun tos kenging anugerah ti Allah nikmat moal kabayang urang kumaha lamun urang ke tos kenging anugerah ti Allah. Luar biasa, orang lain kekenging, orang mekenging, maka orang bakal mendapatkan rasa bahagia yang luar biasa. Model kieu we jalmi kenging bansos, anu kenging bunga, anu teu kenging haneuh. Tak komo ieu mah bansosna langsung ti Allah Subhanahu. Ieu mah bisa digambar maka para wali mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ribuan tahun tos pupus tapi masih dikenang. Urang mau boro-boro, tak urang teh berharap seperti itu. Kita ini makhluk sejarah, manusia itu makhluk sejarah, maka kita harus menciptakan sejarah yang baik, sejarah yang menginspirasi bagi generasi-generasi setelah kita. Maka usahakeun punya ilmu, dapat ilmu baru sedetik-sedetik amalkan. Jadi termasuk untuk menjaga kesempurnaan martabat puasa, mencegah anggota lahir dan anggota batin kurang. Di antara anggota lahir kurang, anggota dohir kurang, seperti telinga, jangan dibiarkan telinga kita untuk mendengarkan. Fokus betah mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu bimatabati qawlihi bal bimatabati akli haramin. Karena mendengarkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, itu menempati posisi atau sama dengan memakan makanan barang yang haram. Mana kau di lapangan? Sama dengan berbicara bohong, berbicara kotor, sama. Mendengarkan ucapan-ucapan yang kotor sama dengan mengucapkan ucapan yang kotor. Juga disamakan dengan memakan barang yang haram. Jadi kalau kita asam atasmi anil isgo, mendengarkan sesuatu yang kurang baik, fokus didengarkan, maka itu akan menjauhkan kita dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan posisinya sama dengan orang yang melakukan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah tanamkan dia dalam hati kita untuk rasa takut kepada Allah, agar kita senantiasa hidup lebih hati-hati. Kama asyara ilaihi qauluhu ta'ala sama'un, seperti dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Mereka orang-orang Yahudi sering senang
Orang-orang Yahudi itu sama'una lil kadhibi, senang ketika mendengarkan berita-berita bohong, mendengarkan ucapan-ucapan ghibah, mendengarkan ucapan-ucapan gosip, mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung perpecahan, ucapan-ucapan yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi karakternya suka dengan ucapan-ucapan seperti itu. Berita viral ya kadari ngumpul-ngumpul si anu kemarin berasa gawe untuk usaha untuk dagang untuk tapi kada teu keulina naon. Ya mau ada usaha teu keulina naon. Kumpul-kumpul kan dia. Adeknya jaga kadang-kadang resep ngaji abling-ablingan kadina dia. Tapi ngador gibah we, ngador-ngadoreng padahal di tempat anu mulia kali jaganya. Yang mengucapkan dan yang mendengarkannya sama. Dan itu sekarakter dengan orang-orang Yahudi yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti, dan mereka suka memakan makanan yang haram. Pokoknya duit di mana wae, duit di saha wae, kurang dihajar, penting kurang menang duit. Kumaha menang duit di Facebook kayak kasih bintang tapi orang ternyawa eta duit, orang bertah sama hadiah. Malah mau TikTok mereki, wah, karena naon namanya asal lagi sabun we. Wah, lagi sabun racun beneran. Virus itu. Lalu kemudian juga Allah meneruskan masih dalam surat Al-Maidah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman laula yanhahumur rabbaniyun wal akhbaru an qawlihimul ithma wa aklihim suhta labil sama kanu ya'malun. Di surat Imam Trawete pada begitu tadi, tapi ciri siang berbuah. Pada kira Bismillahirrahmanirrahim. Dari saja buat wah kuat. Jangan deh. Saya dah izin asli. Jindan. Oh jindan, mari jindan is the best power of the jindan. Di Temboro itu pesantren Temboro itu beres sholatnya itu jam 3:30 dari jam 9 karena sajud baru bacanya subhanallah artil sambil ngapal lain baca alhamdulillah orang juga dari nantiannya kan bilang baca tahiyat dugi ke sholat Ibrahimnya di protes hanya supaya ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Berarti orang candetah dina ibadah dan cantumanina dina ibadah. Ya gancang bari beraturan mah wae. Ieu mah beraturan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dengar kita penting suara imam padahal di mana dia usul itu kata Imam Haddad tafsir berlebihan tahun diburu tahun diturutan naon ya kecuali santri wajar ada ayat kegiatan acara ngaji di pondok gancang ya karena Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur Allahu akbar. Santri ini mengumpul alhamdulillah pas makan coba hatta zurtumul maqabir Allahu akbar. Jadi ku alhamdulillah beres 20 rakaat. Semangat kan itu terkenal santri sebab kan bentrok yang pasaran ngaji
Nah, kudu semangat gogorokan tapi hati tetap kusuk. Jangan diniatkan heuleuy, jangan. Kalau Allah subhanahu wa taala tarik tapi hati tetap kusuk. Keluarkan suara seperti walaupun tadi bilangnya lulus manggil ini. Manggil pan hari ini kan kalem, kalem. Melihat keluarga ya, jika kandahar menghilmi, terdapat. Fadlan min Allah wa rahmah wa maghfirah wa rahmah yatawadda wasial maghfirah ya arhamar rahimin. Jadi apa sih? Tapi tetap hati harus jaga bersih. Awas jangan ada sedih. Nah, kalau pakai air segala lima oke, insya Allah selamat. Jadi kita punya hongkong gogorokan bunga, ngomong dari balik bunga, gogorokan jawab pahala asal jangan niat bercanda. Karena kemarin katakan dalam hadis badannya, setan itu di kota Mekah Madinah sudah putus asa, sudah menyerah untuk disembah oleh umat Islam. Tapi nanti dia mempunyai kabar gembira ketika ada orang Islam istihza dalam taat, ngeremehkan dalam taat itu sama halnya dengan memberi kabar gembira pada setan yang secara tidak langsung mengikuti arahan setan. Jadi kalau al-Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tartoban maka radhiyallahu anhu akbar. Jadi tarik bunga rokok tapi omat jangan ada unsur bercanda, jangan ada unsur ngaremehkeun ngagahkeun. Berowok sok berowokan dalam dasiar bulan puasa. Daripada nyudik apa sih? Orang-orang Yahudi laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar. Launya di situ di makna halal. Apakah jadi istifham ingkar? Apakah tidak yanhahum mencegah siapa rabbaniyun orang-orang alim di antara mereka wal ahbar pendeta-pendeta di antara mereka anqaulihim supaya masyarakatnya menjauhi ucapan-ucapan al-ithma yang mengandung dosa wa aklihim dan memakan asuhtah yang haram labisa makan yang malu. Kalau pendetanya seperti itu, orang yang berilmunya seperti itu, orang yang paham agamanya seperti itu, labisa makan yang malu. Itu merupakan kejelekan yang sangat nyata dalam perbuatan, jelek sekali, jelek. Jadi orang harus memang nahi mungkar harus. Fa'lam anna maqsuda saumi, ketahuilah oleh kalian wahai para santri, anna maqsuda saumi ta'tilul hawasid dhahirah wal batinah. Tujuan esensi daripada diwajibkannya berpuasa, perintah berpuasa itu ta'tilul hawasi, melemahkan, melumpuhkan hawasi anggota-anggota panca indera baik zahir maupun batin, an mawaridiha dari sumber-sumber hawasi tersebut, allati takunu sababan lijriyani ma'ah majrodan lijriyani syaitan, yang mana mawarid tersebut, mawarid itu sumber-sumber yang ada di anggota zahir kita, sumber-sumber yang ada di anggota batin kita, itu merupakan celah masuknya setan untuk menggoda anak manusia dari dalam tubuh dirinya, dari dalam diri tubuh manusia. Maka fungsi puasa itu melumpuhkan sumber tersebut, mensterilkan, membersihkan, jangan ada pengaruh setan di dalam diri kita. Itu tujuan puasa. Kalau setelah puasa masih berpengaruh ismu setan, berperilaku ismu setan, puasa kita belum sempurna. Ya kalau masalah sah ya sah, dalam arti tidak wajib diqadha. Yang penting tidak ada hal yang membatalkan puasa secara dohir. Tapi apa dampak
hikmah itu bisa membekas kalau kita benar-benar meresapi tujuan daripada kewajibannya berpuasa untuk melumpuhkan, membersihkan, mensterilkan sumber-sumber yang ada di dalam diri kita dari pengaruh-pengaruh setan. Karena setan bisa masuk ke dalam tubuh kita dari mana? Dari tempat mengalirnya darah di dalam diri kita. Urat tadi, urat tadi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya setan, kali bapak. Jadi supaya berapa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya kata Nabi, setan itu masuk ke dalam turunan Adam melalui tempat jalannya darah, melalui tempat mengalirnya darah. Makanya bila diri urat memang darahnya mengalirkan ke seluruh tubuh, membawa saripati makanan. Kalau kita tidak mementingkan makanan yang kita makan, halalkah, haramkah, subhankah, tidak dipentingkan itu semua, maka kesempatan buat setan untuk mengalahkan kita, untuk membawa kita menjadi teman setan, penghuni neraka di dunia sengsara, di akhirat sengsara masuk neraka. Naudzubillah. Setan masuk ke dalam diri kita, mengalir melalui darah. Kalau saripati makanan yang kita makan haram dan itu berdampak pada ibadah, malas ibadah, malas ngaji, dapat ujian sedetik kuku lutus, dapat musibah sedetik mulut sunuk, terus ayam nanti ngelah hidup mungkin dalam dunia mungkin seperti itu. Jangankan pangkat kita, pangkat Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para nabi, para wali masih tetap senang, smile, bergembira ketika mendapat ujian? Karena mereka tahu ujian datangnya dari Allah Subhanahu. Maka faida kana hada halahu, maka perlu diketahui faida kana hada halahu, kalau kebuktiannya keberadaan manusia, apa keberadaan sumber-sumber lahir batin menjadi tempat, menjadi celah untuk masuknya setan ke dalam diri kita, fasroh fitadhiki masaliki, maka bergegaslah cepat-cepat, jangan kalah langkah oleh setan. Fitadhiki masaliki, untuk mempersempit tempat jalan. Masalah tempat jalan, salahkah jalan, masalah tempat jalan, tempat masuknya, persempit tempat masuknya setan, tutup lubang yang bisa setan masuk melaluinya. Dengan apa? Biljui, dengan lapar, dengan puasa. Lian dafi al hawa wa taqwa nafsu ala tahalli bihaqiqati taqwa, supaya kalau kita puasa menahan lapar, tidak makan, maka untuk supaya hawa nafsu tidak semakin kuat, supaya hawa nafsu tidak semakin kuat. Karena kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu, lapar, buta, hayangan tuntutan, maka nafsu itu akan menjadi kuat. Maka kata Imam Busiri dalam Qasidah Burdah, bagaimana solusi kita untuk mengatasi persoalan yang luar biasa hawa nafsu. Hawa nafsu ini luar biasa, lebih sulit hawa nafsu daripada setan. Karena hawa nafsu adanya di diri kita, kalau setan dari luar, walaupun ada tempat masuk dalam diri kita. Tapi hawa nafsu itu bersatu dengan diri kita. Maka dalam qasidah burdahnya, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawi sahwatan naimi wa nafsuka biflihin tuhmilhu syabba'ala kubir ridha wa intaf tinhu yanfatimi falatar bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan kau berharap bisa mematahkan, memutuskan, mengendalikan, memanage nafsu kalian kalau kalian masih suka bermaksiat. Inna ta'ama
yakwi syahwat atau yuqawi syahwatan nahimi, karena sesungguhnya makan membuat orang menjadi kuat, makan membuat orang menjadi tumbuh besar. Budak letik diberi dahar terus gede gitu nafsu dibuku dituruti terus wa nafsa atibli intum milhu syabba ala hubir rodomah. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang ketika keinginannya untuk menyusul kau ikuti terus, maka dia akan sulit, maka dia akan terus menginginkan. Wa in taftilhu yan fatimi, kalau disapi, kalau ditahan, diberhentikan lambat laun, dia akan bisa. Jadi artinya kita harus mengendalikan bulan yang dibuku terus kahayang. Maka nanti di depan adanya anil mukhalafah ya anil mukhalafah. So Imam Al-Haddad dalam qasidahnya wa khalif hawa nafsil lati laisa qasduha siwa jahilida rilati yashuhal mihan. Khalif hawa nafsil, kalian harus berusaha menyulayani. Jadi menyulayani itu lamun nafsu hayang ke depan, orang ke belakang. Nafsu hayang ke kanan, orang ke kiri. Mulai nafsu ke depan, tutur ke depan. Nafsu yang ke belakang, tutur ke belakang. Mulai. Maka kemarin cerita ini, tadi ini ulama mengarahkan Abu Turab. Dua ulama sufi hampir sekurun. Tapi kalau memang lebih senior Imam Dunun Al-Misri, hidup di tahun sekitar 800-an Hijriah. Berarti Behdir Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali sekitar 500-an. Syekh Abu Turab ini seorang ulama sufi yang terkenal akan tawakalnya kepada Allah, pasrah sumrah kepada Allah. Kemarin ini hiji mangsa Syekh Abu Turab teh hoyong roti anu dipoles ku mentega, dipoles ku sele asal hayang roti gitu. Oh, saya ceritanya keluar dengan anjing malam-malam keluar ke hiji daerah lewatan hiji lembur, kebetulan di dalam lembur eta menuju ayam bangsa, poe teh apa ketinggalan masuk tuh Syekh Abu Turab, maka disangka Syekh Abu Turab teh ka anak syarikat, disangka jadi seolah-olah kubatul teh poe kamureun baksa teh dibuka kayak Wakan ba'duhum arafah, sebagian masyarakatnya ada yang mengetahui kita ucurop sih coba ulama itu ajakan anu kurang guru-guruan kita cara guru-guruan terus ceritanya dicegah akhirnya berhenti masyarakat dengan unggulan kan lumayan terus baru nggak belum aja ribu bukan dari itu meski itu digotong disimpan di rumah disuguhan cai, disuguhan makanan, termasuk roti mau dikahayang termasuk roti yang dikahayang Abu Turab disuguhan dipolesan ke mentega, dipolesan ke selai, nikmat bukan nikmat begitu diasumkan dikasih Abu Turab itu dilipin aja dipaksa makan pulang mana tuan sok yang demi apa untuk memenuhi permintaan mana silakan taruhan tuan guru mangga tuan cicing aling dipaksa ke rumah oke aling akhirnya eta Turab jadi sehari anjeun apa cing kali barang apa non sebenarnya kuring digergegan naon teu barang bakal kuring digergegan tah gara-gara hayang ieu gara-gara hayang roti diseleyan di mentegaan hayang kieu lamun didahar segera aing akhirnya coba kurang kok bener hayang wah motor beak piring-piringan wah terus saya turun Al-Misri ini kemarin 7 tahun saya Turab itu dulu ceritanya di zaman beliau ada 100 ulama sufi. Beliau itu subhanallah meninggalnya luar biasa indah dan modern di luar kebiasaan meninggal. Jadi di zaman beliau itu ada 100 orang ahli tasawuf yang pergi kepada pasir
di mana padang pasir itu sangat panas, kering, terkenal dengan badai debunya, badai pasir, cuaca yang sangat panas, ekstrim, dan 100 orang ini bertawakal tidak membawa apa-apa sama sekali, tidak membawa perbekalan minum, tidak membawa perbekalan makan, terus jalan. Dengan 100 orang TLE 97 tinggal 3 orang, di antaranya Syekh Abdul Robi. Di antara Syekh Abdul Robi tawakal, percaya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya yang membuat kita kuat adalah Allah Subhanahu. Dan beliau akhirnya meninggal pun di padang pasir lagi sholat. Jadi ketika beliau sholat, beliau meninggal dan dalam keadaan berdiri, dan itu selama 1 tahun berdiri. Kayak apa? Dalam sekolah. Coba biasanya waktu dia mampu mah, nggak boleh dalam lulus. Model tombol waktu menuntutan kegeningannya, buhur geras itu, bolas tapi menuntutan. Juga tebak, lucu bisa luar. Rima sabar mama dulu, juga dia lebih nulis, terjawab acai. Bisa lelah, dia malu tenang. Subhanallahnya orang yang pasrah pada Allah begitu, pada akhirnya dibedakan banyak orang terkabit. Saya dulu al-Misri yang bujaj, pekakak, mahwar bujaj, ya, pekakak hayam, ditolak terus. Kita semua hayam, hayam air itu dibungkus ya. Nah, itu ibadah lebih. Tutup makin hari semakin mendorong keinginannya untuk hayam pekakak. Semakin hari semakin hayam, terus semakin gembung-gembung setengah bayang tidur dia ke ini hayam pekakak gegeh. Usai dulur al-Misri ditahan, mual diberes ya, mual dibubuk baik masih. Siapa yang sarahkan kain itu kira-kira sarahkan. Terus sehingga sampai 7 tahun keinginan hawa nafsu Syekh Dulur al-Misri untuk terpirah yang berkata terpirah yang berkata 7 tahun lebih, sehingga beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saukan dengan Nabi, wahai Dulur al-Misri, cikarunya awak anjir karena nafsu anjir punya hak, punya bagian. Geraku tahayakan 7 tahun begitu juga berwas dan mimpi ketemu Nabi Khairul Khalqi ajmain. Moga-moga orang sing layak mimpi ketemu Nabi ini. Biasa ketemu Nabi yaqtoh wa manama, dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Terlepas kemungkinan menurang mimpi ketemu Nabi seberat apapun ujian kita, sepuksal apapun, sabudat apapun hidup di alam dunia, terus ningali wajah Nabi lebih elek keindahan wajah Nabi Muhammad. Model orang gawe capek, tinggal tanya wae kan saudara gawe capek ribu diberi gaji ningali duit pokok capek. Model gitu ningali wajah Nabi yang begitu indah, kaget bangunlah Sayyidul al-Misri, akhirnya bergegas mencari ayam bakar, dibawa pulang ke rumah. Ngan sebelum dimakan cek Sayyidul al-Misri ke ulah bunga gelas ya nafsu. Jangan gembira dulu, kuring beli bekakak hayam lain kan Indonesia. Imtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuringlah panggang beli bekakak lain dengan terkehayam maneh, tapi nurutan perintah Rasulullah sallallahu alaihi dituang secuil biasanya. Biasa cara hawa nafsu itu, tapi hasilnya luar biasa, kenikmatan luar biasa. Orang kan hanya kamu ayuna berpuasa kebutik begitu maghrib dipapai kayak asayang balap-balap, asayang sebelah, asayang rujak cuka, dan kalau di asal mula apa yang dia mau dibeli. Cita tuh kali-kali tahan nafsu gitu. Kami pernah dari Ustaz santri di Zamil, di Jamal Ba'adil di Malang itu di mana? Jadi setiap santri yang punya keinginan bergebuk itu dilarang. Hatta kawan
walaupun cuma ke warung jangan ya. Jadi supaya melakukan biasanya kalau kita punya keinginan terus dilarang pernah gemuk di hati itu soal benar itu menurut orang ya sumpah ayah karasan atau ayah kaya pengen dilarang buru-buru atau kalau hati nggak gemuk gondok hati kayak hati kemudian kita buru-buru pupuk lain dibubuk kayaknya cuy coba hanya orang terus ayahnya cerita lagi ya bahaya rumah tapi itu dia tos lagi hegwae kulit mengenai formal muhadim hegwae kulit nafsu di kubu aja tapi kulit kaya peminta ini kalau ngobrol di diri serangan namun pemintanya puasa gelap 40 kue ketos beres puasa di kubu kaya makan formal puasa lah seh tersebut ulama tersebut selama 40 hari begitu sampai ke 40 hari heula kampungah heula puasa puasa di seminggu puasa tulis beres puasa seminggu diberi yang mana kurang beli korma seminggu puasa begitu beres puasa puasa lah di kue dari terserah 40 tambah di puasa dari pas hari ke-3 berangkatlah ke pasar ulama pasar. Lalu kemudian masuk nanti kemana kurang makan ya masuk ke masjid naik ke lantai udah naik lantai 2 begitu repri tua kita korma kalau menang hayat di sabar kue kepengkar 50 hari kepengkar saya hayat pas begitu repri tua kayak udah letik aman gede-gede terpuasa. Jadi ternyata di daerah tersebut suka melajimkan puasa sunat. Si aman kita terpuasa terus naik bilang dibikin di sodakokan kita bilang digubur dan hayatnya nyari ulama-ulama keberkesannya untuk supaya khalif hawa nafsu supaya menilai hawa nafsu oh yang harusnya coba latihan lamun kubatur mah di luar tes ada esok kurang we mungkin ada orang hayang tahan mereka tapi kudu niatna karena Allah kudu niatna karena itu bahaya karena nafsu kalau diikuti terus dia akan semakin kuat. Lihat dafi al hawa wa taqwa nafsu ala tahalli biha min taqwa. Juga cara mempersempit masuknya setan ke dalam tubuh kita itu atas tafrigo min husniha fi ta'ati ahlah. Jadi kita itu harus ngetoakeun jadi ngosongkeun mencurahkan mengerahkan semua daya yang kita punya dipulkeun dipulkeun. Jadi nafsu kenalika kaya terleles kekayaan lapar dipaksa supaya melaksanakan doa supaya terbiasa. Bunga mah nafsu tersaliu ya orang terbunga hati bunga nafsu saliu ada ibadah semangat tapi lalu orang terdilarang atau terkena musibah atau terkena masalah dititah ibadah nafsu umum nafsu kesemangat ibadah kita kenalikan begitu maka orang belum maksa dulu ini ceritanya dulu habis itu kerjana resep ningali film Jodoh Akbar dulu sebab kita jalan karena gantengnya mirip-mirip dari kabilah jadi ngomong ceritanya ditambahi dengan cerita maham orang yang intelektual, pintar, cerdas, tapi kecerdasannya dipakai untuk berkamuflase, untuk mencapai keinginannya baik dengan cara apapun. Yang penting dia dan keluarganya itu mempunyai jabatan ucapan. Jadi kenalika pengen ningali kilometer biar tuh ibadah atau itu maksa saja tinggalkan. Udah lagi hanya tinggal makanya kalau menjadi rame-rame kalau menjadi rame-rame tinggalkan. Dia kan latih itu maksudnya latih. Kayak keresahan hati orang. Wah itu orang kalau itu ibadah paksa. Lamun orang yang contoh yang baru dia berubah kemudian segala sholat ditambah taraweh witir jadi 11 apa itu sholat syukur wudhu sholat hajat jadi lamun kaya
kudu semakin ditambah ibadah teh amin ulayaan apa nafsu amin teu digugu teuing ieu mah lamun nyantos oga teh oga ulah paksakeun lagi kerogah tarawih tambah batur mah tarawih 20 kilo berapa begitu beres witir nu kedua teh kalau akan uleukeun urang mah terus salat witir sampai 10 rakaat kewe terakhir misah tambahan anu kerogah oga tarawih ya oga tarawih kan terus gitunya. Jadi karena kekayaan puasa lapar lemes keluarkan sekuat tenaga orang bakti ke Allah taat keluarkan sekemampuan jadi supaya menekan hawa nafsu dan hawa nafsu lamun diputus gede-gede makin kuat kurang eleh kuat kurang melawan hawa nafsu Allah geus di penjara 1000 tahun di neraka teuteurah 1000 tahun di penjara di 100 tahun ke 1000 tahun di antaranya lah di Duratul Nasir baru ditaruh di neraka lapar di neraka 1000 tahun baru ada gitu pun tidak memberikan perubahan yang signifikan maka pangkal kurang aja mual kuat melawan hawa nafsu maka perlu di strategi salit-salit itu salit-salit watas tadima min sobriha anil mukhalifat Allah kita harus bersabar gitu ya malah jadi maksud watas tadima min sobriha anil mukhalifat Allah ngalanggengkeun terus mayem terus sabar ketika hati orang berkecamuk jeung kahaya ketika hawa nafsu orang keur menjeuna haya tapi mulai ranah ibadah sabar tong dibunuh sabar siga budak leutik minta duit ke orang ngambek ternyata orang terteboga duit ditenggelam dia baik kasih dari itu baik ditenggelam mau dan terboga orang diberi tak itu nafsu lagi naon deui atuh dalam diberi bakal celaka urang mah lamun hayang hawa nafsu terus digugur terus diturutan urang makin lila makin urang hese ke bakal orang-orang kene ribu orang-orang kene cilaka maka sebelum hal itu terjadi lalaunan hayang orang kerogah ngaji paksa ngaji kerogah ibadah paksa sholat kerogah naon maca doa ngapal lawan faruhu sawmi wa sirhu tad'iful qawi allati yatawassalu biha syaitan ila tazyin syarr wal hamli alaihi ruhnya puasa itu rahasianya puasa itu memang untuk melemahkan kekuatan hawa nafsu supaya hawa nafsu itu tadi kuat jadi lemah. Naon sababna? Sabab hawa nafsu teh allati yatawassalu biha syaitan menjadi perantara, menjadi alat setan ila lazini syari untuk menghiasi kejelekan-kejelekan wal hamli alaihi dan mendorong kita melakukan perbuatan yang jelek itu hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kayak seperti itu didorong bahwa nafsu mau orang ketika gorengan sopir bahasa si kasar, akhlak si goreng, peraturan langgar, maksiat, sopir terus didorong bahwa nafsu. Dan maka puasa itu untuk melemahkan pengaruh-pengaruh seperti itu, kekuatan-kekuatan seperti itu yang bisa menjadi pelantara setan, menggoda kita, mengganggu kita, menjauhkan kita dari tujuan keridhaan Allah Subhanahu. Makanya hanya keridhaan Allah membuat orang bahagia, hanya keridhaan Allah yang bikin orang sukses, hanya keridhaan Allah bakal menjadikan orang mulia. Wa yasulu dzalika bi tanawuli adati bil asya. Hal itu bisa terwujud, hal itu bisa ngalabakeun syahwat, ya. Bisa mengendalikan nafsu. Hal itu bisa terwujud wa yasulu dzalika bi tanawuli adati bil asya. Membiasakan diri sedikit demi sedikit, salah satu cara itu menjadikan kebiasaan makan di waktu malam. Kebiasaan makan di waktu malam. Tidak karena muftirun min ghairi ayyadumma ilaihi syai'an mimma fata alaihi minal hidayah. Tidak karena muftirun ketika orang yang berpuasa buka datang waktu maghrib
min ghairi ayyadumma ilaihi syai'an, tapi dia tidak menambahkan, maksud ngumpulkan ini jadi ngumpulkan menambahkan ilahi di waktu malam asya, di waktu malam syai'an suatu perkara, mimma dari setiap perkara kata yang telah kau lewati, yang telah kau lalui alaihi orang-orang yang berpuasa. Maksudnya syai'an mimma dirinya minal bidahi dari makanan. Jadi jadikan makan malam itu menjadi sebuah kebiasaan, ngirim makan kurang ngan sana di mana orang buka ulah ditambahkan. Oh tadi kan orang bilang semuanya makan 3 kali, berarti lah bulan puasa jadi 2 kali maghrib aja. Berarti kurang, berarti masuk ke maghrib daharnya 2 piring, daharnya 3 piring. Orang biasanya makan bala-bala, makan sebelah mereka tadi ambil turun beliau bala-bala sebelah simpan ke maghrib. Memang puasa. Nah itu berarti kurang ayat jumpa ilai syai'an memang patah. Aduh tadi biasa teridahan pelataran puasa dikumpulkan ke didahar pas begitu buka puasa. Kalau seandainya seperti itu, wakilah lamun kurang tertanawul ada fil asya dinahar dihina idza kana muftiron min ghairi ayyam idza kana muftiron ayyadumma syai'an minal bidah mimma fata alaihi minal bidah fata alaihi datul maksud kayak gitu mah kumpul gunana untuk kena karena inti diwajibkeunana puasa. Orang kali biasa bakso ini bakso biasanya ngeblak beli sebelah, jadi sebelah bakso makanan dihiji di waktu malam. Itu mah pindah daya kita mah lain puasa tapi pindah. Ya lamun lain bulan puasa teh jajan sebelah, jajan kayak bala-bala, jajan anu dan lantaran puasa siapa teu menangkan ke tos mah dipakai bakso sebelah bala-bala es dikumpulkeun dibeli jam dimakan. Ke waktu buka itu mah kene-kene mata alaihi datul maksud berarti belum menyentuh intisari tujuan berpuasa. Paham tuh? Itunya jadi orang tujuan puasa teh kalau mah hari warung-warung kene mah nya kitu teh we. Wa min tamakana min adabi shaimi alla yufsiron nauma bin nahar. Maka di antara adab-adabannya bagi orang yang berpuasa baiknya jangan memperbanyak tidur di waktu siang. Tujuannya apa? Hatta yazida insasuhu supaya terus bertambah rasa di alamil ju'i wal atsi supaya terasa lapar, supaya terasa haus. Lebah dia pada habis kopi eleng jadi ambil. Dan Nabi mau puasa yang dulu dari kari-kari buah kue kasih makan aja dulu ya. Puasa ulit kali kekadian bila tidur walaupun setengah hari langsung tidur dari subuh masih mending lah daripada tahun-tahun yang lalu. Tapi memang benar, jadi ketika kita bangun kan semakin terasa lapar. Itu intinya di situ memang. Jadi hatta yazida insasuhu di alamil dunia wal atsi. Kalau kita tidak tidur kan semakin terasa haus, semakin terasa lapar. Itu disitulah fa'ina idin di titik ini yakunu ala badrajati sidqi wa tariqil haqqi. Engkau sudah berada di titik ini kalau puasa merasakan lapar, puasa terasa sakitnya haus, pahitnya lapar terasa, maka di titik ini engkau telah menempati jalan yang benar. Min kauni syakiran li nikmati syabi li nikmati syibah, maka nanti ketika berbuka puasa engkau akan merasa bersyukur atas kenikmatan kenyang yang Allah berikan. Hari kira-kira orang sore itu subuh dugi ke maghrib sore begitu buka terbilang Allahu Akbar kan cuek ya. Bunga buka kan tidak ada rasa beda dengan orang yang puasa kuliah kerja, yang aktivitas yang lainnya berbeda. Jadi di titik itu kita akan bisa bersyukur. Wa ya'lamu miqdarama an ama bihi alaihi, dan dia akan menyadari
dia akan mengetahui akan ukuran-ukuran kenikmatan yang telah Allah berikan. Siamat inkana ghaniyan, apalagi kalau dia orang yang kaya. Dia orang kaya, jadi kerasa makan lapar begitu, maghrib bukan nikmat, minum ngegelas air, makan, alhamdulillah ya Allah. Mungkin masih banyak hamba-hambamu yang kekurangan uang, kekurangan makan makanan, tapi aku mau berikan kecukupan sehingga alhamdulillah aku bersyukur. Menjadi bersyukur dan untuk merasakan orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, puasanya tiap hari. Lain bulan Ramadan full puasanya tiap hari. Kalau kita sudah punya seperti itu, wa min annallaha wasa alaihi ma hurima ghairuhu minhu, kita akan diberikan oleh Allah suatu anugerah ma hurima ghairuhu, yang mana anugerah tersebut tidak diberikan untuk orang lain tapi diberikan kepada kita. Wa ahwajahu ilaihi, dan kita akan merasa butuh, wa mustasqiron, dan kita akan merasa hidup buahmu, dan kita akan merasakan lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, kecuali Allah berikan kekuatan dan daya kepada kita. Artinya dia akan tawadhu, dia akan handap asal, dia akan melemahkan diri, itu abong-abong. Tentang saya, Habib osok ngupdate lalu makan, tapi yang kira-kira kejangkau, kira-kira makan enak, usaha itu gula di tembong-tembong, gula ditinggali dulu, sebab misi batu rumah tetap ini, misi batu rumah terbeli. Jadi hikmah, kecuali ya sederhana aja, yang kira-kira orang bisa ya, walaupun orang baik juga, seperti itu. Tos ada tobat masalah itu, dari itu mau kalau puasa itu. Edisi emang ada nasihat, edisi sahur pertama. Qala Rasulullah man anggar we makanan yang diposting. Ada gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, hati kita nafsu kita lemah dan kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, fayasku anhu dari kamautu, maka hati kita akan menjadi jernih, hati kita akan menjadi bening. Wayang wa ma'ahu ba'dal fitri, dan hal itu terus tetap kesinambungan bagi orang yang berpuasa ba'dal fitri walaupun sudah keluar dari bulan Ramadan. Idza tasawwa alamat karnau min miqdari asyaihi fi fitri faqat. Jadi kalau tidak terus tidak tasawuf. Jadi tidak tasawuf, ringkas penjelasan yang telah diceritakan dari ukuran-ukuran makan ketika saat berbuka, naun min du'fi, itu merupakan satu warna, satu cabang untuk melemahkan. Fayahifu alaihi tahajjuduhu, maka kalau dia sudah seperti itu, makan tidak terlalu banyak, ketika berbuka tidak berlebihan, dijaga akhlak lahir maupun batinnya, pendengarannya, telinganya, matanya dijaga, maka hatinya akan bersih, dia akan semakin sadar tidak mempunyai kekuatan, dan juga nafsunya sudah mulai melemah. Fayahifu alaihi tahajjuduhu wa wirduhu, maka akan enteng dibawa sholat tahajud, gampang melaksanakan sholat tarawih, gampang diajak apapun, benar. Lamun masih kira berat tarawihan, mau tahajud berat, sholat berat, apapun, berarti nafsunya masih kuat ya. Nafsunya masih kuat, masih punya tenaga. Lamun apapun masih berat, ngaji masih boga, ibadah masih korea. Wirid kok, wirid daya nanti ngapulang we, ngahaya. Lamun orang menang duit sekian miliarnya, lamun wahaya we ngelamun mah melak buah di tanah sugan, hasilnya buat ini, hidup we dinasihatin senang. Itu hidup udah senang lah itu.
senang. Kayak cobaannya, itu nasi. Gak itu coba. Suara anak kelas senang apa ente? Perang. Fal insanu katos, fal insanu rutbatuhu fauqa rutbatil bahim bikudroti imuril akli ala kasih syahwat. Manusia itu derajatnya, pangkatnya di atas binatang karena Allah memberikan kekuatan kepada manusia dengan cahaya akal, berpikir, mencari ilmu ala kasih syahwat untuk memotong, mematahkan, menghentikan, mengendalikan hasratnya, mengendalikan syahwatnya. Wa duna rutbatil malaikat, dan dia berada di bawah derajat malaikat. Nah, kenapa istilah syahwati alaihi? Karena manusia memiliki syahwat, memiliki keinginan. Malaikat tidak ada syahwat, kaya keinginan. Pernah ningali malaikat main slot? Iya, pernah ningali malaikat mabok-mabok? Pernah ningali malaikat judi? Itu, ada terbuka keinginan. Korupsi suka malaikat Jibril korupsi loh. Malaikat Mikail angin biru mau hujan ya dia mah tuh wah disogok segala malaikat Mikail orang murninya. Karena malaikat itu tidak memiliki nafsu. Manusia memiliki nafsu. Wa qaumi ubtala bi mujahadati, dan dia manusia diuji untuk mujahadah, berperang, melemahkan. Ya bukan untuk mati, bukan membunuh nafsu. Kalau hawa nafsu dulu kita tidak punya keinginan, nanti kita hidupnya seperti hewan. Karena hewan nafsu keinginan tidak berkebudayaan. Jadi nafsu itu diarahkan, bukan dimatikan. Diarah. Kalau tidak diarahkan, itu hewan nafsu. Diuji oleh Allah dengan untuk memerangi hawa nafsu. Fakul laman hamaka fi syahwat, ketika bergejolak di diri manusia syahwat atau menguasai menguasai mengendalikan syahwat pada manusia, inhaqa ila asfali sabilin, maka manusia tersebut akan terjerumus jatuh ke dalam lembah yang sangat jauh, yang paling bawah, alias hina, lebih hina dibanding binatang. Lebih hina dibanding binatang. Jadi manusia kalau lagi hina bisa melebihi binatang, kalau lagi mulia bisa melebihi malaikat. Wa tahaqqa bi qamaril bahaim, lalu kemudian dia bersama-sama masuk dalam barisan-barisan para binatang, para hewan. Balhum adol, bisa jadi bisa sesat. Wa kullama qama syahwat, tapi kalau dia mampu menekan, mengarahkan, mengendalikan syahwat, keinginannya, irtafa'a ila a'la ilihim, maka dia akan naik derajatnya ke surga ilihim, melebihi malaikat. Walaupun di dunia, Masya Allah, maka di dunia para wali itu keanehannya banyak. Dia tinggal menjulurkan tangan, bisa ngambil kakak, bisa ngambil apel, bisa ngambil anggur. Siang hari bulan puasa makan datang, itu dia main surga. Terus jadi wali kan, yang jadi wali berapa? Ribu itu, ucapkan itu. Bari kudu belajar lah. Mungkin Imam Ibnu Hajar kantos seriuskan mustahil Allah angkat wali dijamin bodoh, mustahil. Dajjal wali mah kudu pinter, wali mah kudu pinter. Jadi mustahil jamin bodoh diangkat jadi wali, kecuali Allah memberikan taufik supaya dia semangat belajar ngaji. Tadi nak dulu ngaji jadi semangat ngaji, akhirnya kumpulna setahun bisa ngaji, seminggu bisa ngaji, tapi tetap kita kan ada proses ta'alum dulu, ada proses ngajinya. Kalau masalah keahiran, yang negara ibadah, dukun bisa buat keahiran. Iblis kosong ibadah tak? Iblis kosong ibadah tak? Iblis kebangkang Allah tak? Maka tapi bisa ngapung tak? Bisa ngelengin tak? Bisa majalah putri tak? Bisa minta gunung mah? Bisa. Tidak perlu sakti iblis. Naik lumpang di atas cai iblis bisa semua. Bisa teribadah. Jadi kekasih Allah bisa lebih tinggi, bisa lebih tinggi.
Walaupun diufukin malaikat bisa melebihan nyusul ngereket karena lingkungan tempat-tempat malaikat wal malaikatul muqarrabun min Allah azza wa jalla walladzi yaqtadi bihim, dan orang yang mengikuti malaikat wa yatasaffahu bi akhlaqihim, dan mengikuti akhlak-akhlak malaikat yang ruku dia akan menjadi dekat dengan Allah kepada Allah azza wa jalla kaqurbihim, seperti dekatnya malaikat ke Allah subhanahu. Fa inna tasyabuha, karena sesungguhnya menyerupai minal qorib, dari orang-orang yang dekat, qoribun itu akan membawa kita dekat juga. Wasallam, dan moga-moga memberikan rahmat sallallahu alaihi Allah ala sayyidina Gusti urang sadayana Muhammadin, nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi ajmain semuanya, amin ya rabbal sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu